Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Wow, edan, free practice 1 dan free practice 2, Yamaha lagi-lagi lolos ke Q2 kali ini. Dan kali ini hasilnya nggak main-main sob, di mana Quartararo bisa mendapatkan hasil yang mentereng. Karena di antara 4 pabrikan Ducati, nomor 5-nya adalah Fabio Quartararo dari Yamaha. Siapa yang akan menyangka Yamaha bisa mengasapi banyak pabrikan, bahkan pabrikan-pabrikan Eropa sekalipun. GP Misano ini memang berjalan dengan cuaca yang bagus, tapi banyak sekali yang crash di sini. Bahkan bisa dalam kategori horor. Ada Acosta, Miguel Oliveira, Alex Marquez, Brad Binder, Augusto Fernandez, Enea Bastianini, Martin, dan juga bahkan crash yang lumayan keras yaitu Fabio Di Gia. 8 pembalap crash di seri Misano kedua ini. Nah, sebelum ke berita menarik on fire-nya Yamaha, di seri kedua Misano ini, kita bacakan dulu hasil free practice kemarin dan bagaimana serunya. Nomor 1 diraih oleh Pecco Bagnaia dengan 1 menit 30,286 detik. Dan ini memecahkan rekor lap baru tercepat di seri Misano ini. Kemudian Martin di nomor 2, Marc Marquez di nomor 3, Enea Bastianini di nomor 4, dan juga nomor 5 adalah Fabio Quartararo dengan plus 0,6 detik. Jadi nggak ada 1 detik sob. Sejauh ini adalah prestasi yang lumayan mentereng yang bisa diraih oleh pabrikan Yamaha, di mana Quartararo akhirnya optimis dan dia sangat bersemangat karena di seri kali ini dia menggunakan sasis yang baru. So 4 Ducati dan 1 Yamaha yang stands out lewat Fabio Quartararo. Urutan nomor 6 ada Franco Morbidelli, nomor 7 Bezzecchi, 8 Maverick Vinales, 9 Pedro Acosta, dan 10 adalah Alex Espargaro. 2 Ducati, 2 Aprilia, dan 1 KTM. Sayangnya adalah Pedro tetap mendapatkan hasil yang kurang oke. Meskipun sudah memiliki pengalaman balapan di sini, seperti yang dikatakan sebelumnya, dan juga tes private kemarin di sirkuit ini. Acosta memiliki misi sendiri, yaitu misi balas dendam untuk bisa mendapatkan hasil yang baik setelah ketidakberuntungannya pada balapan sebelumnya. Tapi sayang sekali, hasil mengatakan dia belum mendapatkan peruntungan untuk bisa mendapatkan hasil maksimal sejauh latihan bebas ini. Nomor 11 ada Jack Miller, 12 Johann Zarco, 13 Fabio Di Gia, 14 Alex Marquez, dan juga nomor 15 Brad Binder. Di ke-15 besar ada 2 KTM, 2 Ducati, dan kejutan nih, Honda milik Zarco bisa mendapatkan hasil yang lumayan karena bisa bercokol di nomor 12 meninggalkan teman-temannya. Sepertinya Zarco saat ini adalah pembalap terbaik Honda sejauh ini. Dan Zarco sendiri nampak menggunakan motor yang memiliki konfigurasi yang berbeda dengan motor biasanya yang digunakan. Semoga bisa memberikan perlawanan yang sengit dan masuk 10 besar saat balapan nanti. Lanjut ke nomor 16 ada Miguel Oliveira, Raul Fernandez, Luca Marini, Joan Mir, Augusto Fernandez, dan ditutup oleh Takaki Nakagami di urutan nomor 21. Honda selain Zarco nampaknya masih kesulitan dalam balapan ini. Hal yang menjadi perhatian adalah Augusto Fernandez dari Gas-Gas yang mendapatkan hasil yang sangat berbeda dengan Pedro Acosta. Dengan statusnya yang erat dikaitkan dengan Yamaha, nah apakah KTM tak lagi mensupport seperti biasanya? Nah, Yamaha selain menjalani balapan kedua, balapan di tempatnya yang sering digunakan tes oleh Yamaha sendiri, dan bisa dibilang ini adalah salah satu home base-nya. Yamaha juga sedang on fire mengumumkan keempat timnya yang kini lengkap dan juga siap untuk berlaga di tahun 2025. Namun sebelum itu, yang kemarin kita sampaikan soal Yamaha yang tipis-tipis membuka bocoran tentang V4, kemudian bahasan setelahnya, kita mendapatkan info dari segelintir orang dalam untuk mesin V4-nya, dan kini sudah dengan terang-terangan, dan bahkan motor itu akan turun tahun 2025. Wow! Yamaha akhirnya mendengarkan keluhan rider-rider masa lalu dan juga kini mau terbuka untuk MotoGP. Yamaha sebelumnya telah membalap dengan mesin 4 silinder segaris sejak dimulainya era MotoGP. Di saat MotoGP dan tim-tim lain sedang diramaikan dan sibuk dengan mengembangkan V4. Direktur pelaksana Yamaha Racing Dean Harvey mengonfirmasi berita tersebut dalam sebuah wawancara dengan MotoGP kemarin. Harvey tidak menyebutkan rentang waktu peluncuran perdana V4-nya, tapi mesin tersebut sudah diuji di laboratorium dan bisa siap dipasarkan pada pertengahan tahun depan.
Saya dapat mengkonfirmasi bahwa kami sedang sibuk mengembangkan mesin V4. Ini adalah sesuatu yang sudah ada sejak lama. Karena ketika Suzuki masih ada 2 pabrikan yang menggunakan mesin inline 4. Dan tentu saja, pesaing lainnya menggunakan V4. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kami menjadi satu-satunya pabrikan yang tersisa dengan inline 4. Nah, menurut kami, inline 4 masih memiliki banyak kapasitas untuk dikembangkan dan ditingkatkan. Tetapi, ketika semua pesaing Anda menggunakan V4, dan sekarang saat kita melihat regulasi tahun 2027, penting bagi kami untuk sepenuhnya memahami potensi V4 dibandingkan dengan inline 4. Jadi, berdasarkan itu, beberapa waktu lalu kami mengambil keputusan untuk memulai proyek. Proyek ini sesuai jadwal, mesinnya sudah diuji coba. Kami belum pernah mencobanya di sepeda, tapi jika sudah siap untuk uji ketahanan, kami akan mulai mengujinya di lintasan. Lynn Harvis juga mengindikasikan bahwa Yamaha masih berpikiran terbuka apakah akan menggunakan mesin inline 4 atau V4 di era 850cc yang baru nanti. Ketika V4 lebih cepat dari inline 4, kami akan membawanya. Jadi, mari kita lihat. Tentu saja, salah satu niat kami adalah melihat dan memeriksa jenis mesin apa yang kami butuhkan untuk tahun 2027. Namun saat ini, 2027 masih terlalu jauh bagi kami. Jadi kami harus memulainya sekarang. Kami perlu mendapatkan pengalaman. Saya tidak tahu kapan Anda akan melihatnya balapan, tapi pengujian trek tidak akan terlalu jauh. Berdasarkan perkembangan, dan semoga saja positif, mungkin pada pertengahan tahun depan Anda sudah bisa melihatnya di lintasan. Kami masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tetapi saya rasa dengan 2 tim yang kuat, 4 pembalap yang tangguh, ditambah banyak teknisi yang sangat hebat yang bekerja untuk kami, saya rasa kami akan bisa bangkit. Setelah Suzuki mundur, Yamaha menjadi satu-satunya pabrikan yang masih menggunakan mesin inline 4 untuk melawan mesin V4 milik Ducati, Aprilia, KTM, dan juga Honda. Meskipun Yamaha baru saja memenangkan kejuaraan dunia pada tahun 2021 bersama Fabio Quartararo, mereka belum pernah memenangkan balapan lagi sejak pertengahan tahun 2022. Dengan demikian, 2 kemenangan Suzuki pada akhir tahun 2022 menjadi kemenangan terbaru yang diraih oleh mesin inline 4. Dan ini menunjukkan bahwa kemenangan tersebut mungkin bisa menjadi kemenangan MotoGP inline 4 terakhir di masa mendatang. Quartararo, ketika ditanya baru-baru ini tentang rumor V4, pria Prancis itu berkata, "Saya pikir kita harus mempertimbangkan semua pilihan. Saya tidak pernah mengendarai V4, tapi jika kita melihat motor-motor yang sekarang kencang, itu adalah V4. Oke, Honda memang sedang kesulitan, tapi kita satu-satunya yang punya konfigurasi mesin ini. Mungkin itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan." Meskipun peralihan dari kapasitas mesin 1000cc ke 800cc pada tahun 2027 merupakan momen yang jelas untuk perubahan tersebut, pembalap lain, termasuk calon pembalap pramak Miguel Oliveira, telah menggarisbawahi bahwa Yamaha tidak ingin menunggu selama itu. Meskipun peraturan teknis akan berubah dalam waktu 2 tahun, Yamaha ingin kembali ke puncak sesegera mungkin, kata Miguel Oliveira. Karena Yamaha dan Honda berada pada peringkat konsesi terendah, mereka bebas memodifikasi mesin MotoGP sepanjang tahun. Artinya, mereka dapat memulai tahun 2025 dengan evolusi terkini mesin inline-nya saat ini, lalu beralih ke V4 jika dan ketika mereka menganggapnya siap untuk balapan. Kedatangan Oliveira dan Jack Miller untuk proyek satelit baru Pramac berarti Yamaha akan segera memiliki pembalap dengan pengalaman V4 di Ducati yang dibawa oleh Jack Miller, Honda oleh Alex Rins dan Miller, KTM oleh Oliveira dan Miller, dan juga Aprilia oleh Miguel Oliveira. Rins, Miller, dan Oliveira juga telah memenangkan balapan MotoGP menggunakan V4 di Honda, Ducati, dan KTM. Yamaha juga dapat mengandalkan kemitraannya dengan Mar Motors yang dipimpin oleh mantan desainer F1 Luca Marmorini untuk membantu dalam desain V4-nya. Marmorini sebelumnya berkontribusi pada mesin RSGP V4 Aprilia. Akan tetapi, masalah Honda akan terus berlanjut menunjukkan bahwa pemasangan V4 tidak mungkin menjadi perbaikan ajaib bagi Yamaha. Yang M1-nya juga dianggap kurang dalam beberapa hal seperti aerodinamika dan elektronik dibandingkan dengan mesin Eropa. Terakhir kali Yamaha membalap dengan mesin V4 di Grand Prix adalah YZR 500 2 tak, dan Yamaha telah berupaya keras untuk meningkatkan performa mesin, menjadikan tenaga sebagai prioritas utama bagi Mar Motors. Tetapi hal itu mengorbankan kemampuan berkendara, dan hasil GP terbaik ini
adalah posisi ke-7. Nah, kira-kira dengan Yamaha yang akan segera menggunakan mesin V4 tahun depan ini, apakah kira-kira akan meledak seperti Ducati atau melempem seperti Honda? Menurut teman-teman gimana dengan pengalaman Yamaha dengan ZR 500-nya yang sudah menggunakan V4? Coba komen.